Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ayat 14 yang tadi kita baca menjadi tema, itu adalah ayat yang termasuk di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil Lukas. Satu paket cerita. Nah saudara, yang namanya satu paket cerita itu tidak bisa dipilah-pilah atau tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita pisahkan, kita akan kehilangan arti atau kita akan kehilangan makna dari cerita itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika, ya, ini anak sekolah di Jawa, ya, saudara di orang tua di Kupang sini. Lalu kemudian saudara pada masa itu tahun 90-an, ya, belum ada WA, belum ada SMS, belum ada HP intinya. Jadi orang masih kirim-kirim surat, saudara. Nah, akhirnya anak ini tulislah sebuah surat untuk orang tuanya, saudara. Setiap bulan dia selalu kirim surat. Kali ini, saudara yang terkasih, dia tulis surat berisi suatu cerita. Saudara, ceritanya begini. Mama, satu hari kami jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Waktu jalan-jalan ke Surabaya, teman saya ajak kami ke Tunjungan Plaza, Mall, TP di Surabaya. Saudara, waktu kami jalan-jalan di TP, Mama, tahu sendiri Mama, di Kupang belum ada mall, di Kupang belum ada eskalator, di Kupang belum ada lift. Nah Mama, saya ini buta naik lift, buta naik eskalator. Tapi karena teman saya ajak, akhirnya saya juga ikut saudaraku untuk masuk di TP. Begitu sampai TP kami mau naik ke lantai 3, lantai 4. Saudara, kami harus lewat lift dan eskalator. Tapi apa boleh dikata, karena saya takut ya nanti ditinggal teman saya, akhirnya saya juga ikut naik eskalator, meskipun saya tidak tahu naik eskalator Mama. Tetapi ketika saya naik eskalator Mama, karena saya belum pernah naik eskalator, saya pun kaki terjepit Mama. Ya saudara, karena kaki terjepit Mama, akhirnya saya pun kaki patah. Dan Mama, tiba-tiba saya punya teman tarik saya keluar. Ya, begitu baca sampai di patah dan teman saya tarik keluar, saudara. Mama tua langsung berteriak histeris. Ya, aduh, bepu ada di Surabaya karmana. Ya saudara, dia pun kaki patah. Jadi surat dia sone peduli lagi, dia angka buang, saudara. Dia pun pikiran hanya dia pun anak yang di Surabaya yang kaki su patah. Saudara, dia langsung bilang, Bapak beli tiket ini hari juga, beta mesti pilih ya bepu anak, karena dia pun kaki patah masuk di eskalator. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, singkat cerita dia pun suami bilang, mana surat, coba beta lihat dulu, saudara. Lalu dia pun istri bilang, jangan lihat lain, sudah beli tiket, booking cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak tua tanpa baca surat pergi booking tiket. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian mama tua berangkat ke Surabaya. Saudara, sampai di Surabaya, dia kaget karena anaknya kaki tidak patah. Ya, lalu dia bilang, nah lu putar balik. Kenapa lu bilang kaki patah? Mama saya memang cerita itu kaki patah, tapi saya ada cerita lanjut. Mama baca sampai mana itu surat? Ya saudara. Lalu bilang, beta baca sampai kaki patah, lu pun kawan hela lu. Ya saudara. Nah mama son baca sampai habis. Nah ternyata saudara yang terkasih, di akhir dari suratnya itu, setelah dia bilang, teman saya tarik, akhirnya saya kaget dari mimpi saya. Rupanya saya hanya mimpi. Saudara, jadi padahal dia cuma mimpi, ya. Dia cuma mimpi, tapi dia cerita kronologis mimpinya. Mamanya tanya di kaki patah saja, lalu kemudian ambil kesimpulan, beli tiket berangkat Surabaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baca Alkitab itu kalau cerita, jangan baca satu ayat lalu Anda berhenti di situ. Nanti Anda kehilangan makna-makna yang sesungguhnya arti lain, lupita apa lain. Nah, saudara, kesesatan hari-hari ini terjadi. Orang salah menafsirkan isi Alkitab itu karena baca sepotong. Saudara yang terkasih, dia tidak membaca keseluruhan teks. Dia tidak memperhatikan apa yang ayat-ayat sedang bicarakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu bahaya sekali. Nah, ini kita tidak boleh lakukan ketika kita, saudaraku, membaca Alkitab. Sebab nanti kita seperti itu. Kita hanya membaca sekelompok ayat, kita tidak memperhatikan keseluruhan ayat. Ada berbagai macam perbuatan-perbuatan ajaib yang dialami 2000 tahun yang lalu. Maka kami percaya kuasa yang sama masih terjadi sampai hari ini. Dan karena itu Bapa di sorga, malam perayaan Natal hari ini bersama dengan GSJA Agape Asam 3, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang diberitakan, biarlah kebenaran Tuhan yang disampaikan, itu pun dapat mengerjakan kekuatan, kuasa, mujizat, tanda-tanda heran yang ajaib dan luar biasa buat kami semua yang hadir merayakan Natal pada malam hari ini. Tidak terkecuali mulai dari yang duduk di bangku paling depan sampai semua saudara yang ada di tenda di bagian luar. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Tuhan,
supaya perayaan ini tidak hanya sekedar menjadi perayaan rutinitas tahunan, tetapi ada makna-makna, ada pesan-pesan, ada prinsip-prinsip Natal yang dapat kami terima lewat momen yang luar biasa ini Tuhan. Dan karena itu, nyatakanlah buat kami semua, Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bukakan, singkapkan rahasia kebenaran. Dan dari hari lepas hari, kami semua boleh mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Ini hidup kami Bapa, kami telah siap untuk dengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Mama Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Saya mau tes dulu yang di luar. Shalom. Yang di dalam shalom. Wah, kayaknya di luar lebih besar. Coba kita ulang lagi. Yang di dalam lebih dulu. Shalom. Coba yang di luar. Shalom. Wah, keren. Sama-sama. Shalom. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang terkasih, bersyukur malam hari ini bisa bersama-sama merayakan Natal dengan GSJA Agape Asam 3. Luar biasa. Ya, melihat semua saudara yang hadir pada malam hari ini, penampilan cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Apalagi lihat baju biru-biru, waduh itu keren sekali ya, luar biasa. Tetapi malam hari ini, biarlah kita jangan hanya sekedar luar biasa cantiknya, gantengnya, baju birunya, tapi biarlah juga semua yang kita nikmati malam hari ini kita mau persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya, saudara, tema yang ada di depan saudara dan saya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Lukas pasal yang kedua ayat 14. Mari kita lihat tema ini dan saya ajak kita semua untuk membacakan teks ini bersama-sama. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Oke. Ya, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah tema nasional atau tema PGI yang diangkat untuk semua kita gereja-gereja yang ada di bawah naungan lembaga PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal penting yang disampaikan di dalam tema ini, yaitu yang pertama tentang kemuliaan bagi Allah. Lalu kemudian yang kedua adalah damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari tema ini, tentu ada tujuan yang tersirat di dalam tema ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat situasi dunia yang hari-hari ini terus ada di dalam konflik, ya. Saudara, kalau kita mendengar berita di tahun ini, belakangan ini, di bulan-bulan terakhir, bagaimana konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, itu sangat mempengaruhi ya seluruh dunia, termasuk orang-orang yang ada di Indonesia juga terpengaruh. Meskipun saudara yang terkasih, kita ini tidak ada keturunan Israelnya, tidak ada keturunan Palestinanya, namun saudara, gemparnya Palestina dan Israel itu membuat ada kelompok-kelompok tertentu. Ada yang berpihak kepada Palestina, ada yang berpihak kepada Israel. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dampak ini mempengaruhi sehingga bukan hanya saja di Israel atau di Palestina yang tidak ada damai di sana karena peperangan tiap hari terjadi, tetapi juga sampai kepada negara kita, Republik Indonesia ini juga mulai tidak ada kedamaian
Karena kelompok-kelompok yang tadi saya sebutkan itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan karena itulah di tahun inilah, saudara, di akhir tahun, di penghujung tahun ini, PGI ingin mengangkat tema ini bagi kita sekalian, bahwa ternyata damai sejahtera itu sesuatu hal yang penting. Ya saudara, selain konflik-konflik Palestina dan Israel yang tadi saya katakan berdampak sampai di negara kita, ada banyak hal juga yang terjadi hari-hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengingat kita sudah ada di dalam tahun politik, ya, sehingga ada kubu A, kubu B, kubu C, ya, atau ada yang suka dengan pasangan calon A, pasangan calon B, ada yang punya pilihan caleg A, caleg B, ya, saudara dekat juga dengan anti pilkada. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, semuanya ini mempengaruhi stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, politik, dan itu juga mempengaruhi orang-orang yang ada di dalam negara ini, termasuk kita semua orang-orang Kristen. Karena itu tema ini cocok untuk kita semua yang hadir, saudara yang terkasih, untuk melihat bahwa ternyata damai sejahtera itu menjadi sesuatu hal yang penting dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, tujuan tersirat di dalamnya adalah selain konflik Palestina, selain kasus politik yang terjadi, saudaraku, hari-hari ini, ya. Yang ketiga, kita tidak bisa pungkiri bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, masa akan tambah susah, keadaan akan tambah rumit, ada begitu banyak penderitaan, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan yang akan terjadi di bawah kolong langit ini. Dan itu fakta nubuatan di dalam Alkitab, dan itu pasti tergenapi. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan situasi yang tadi saya gambarkan dinubuatkan oleh Alkitab, maka damai sejahtera itu pun, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai tergerus. Kalau kita membaca kitab Wahyu, salah satu nubuatan bahwa kalau ada seekor kuda yang berwarna, saya lupa warna apa ya, saya ingat itu ayat dulu ya. Saudara, itu kalau dia bergerak, maka dia akan mengambil damai sejahtera dari bumi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu pasal yang ke-6 ayat 4. Mari tampilkan. Kitab Wahyu pasal 6 ayat yang ke-4. 1, 2, 3. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang besar. Jadi saudara, krisis damai sejahtera ini hari-hari ini mulai terjadi, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan kondisi tiga yang tadi saya katakan, ada perang Palestina Israel, ada tahun politik yang sedang berjalan, lalu kemudian keadaan akhir zaman yang sudah dinubuatkan, itu membuat saudara yang terkasih dalam Tuhan, damai sejahtera itu bisa tidak ada dalam hidup orang-orang percaya. Nah, karena itulah tema ini mau diberikan kepada kita sekalian, supaya di momen Natal ini, tiga hal yang tadi saya sebutkan itu tetap membuat kita tinggal di dalam damai sejahtera Allah, tetap membuat saudara dan saya tidak kehilangan damai sejahtera, tetap membuat saudara dan saya masih hidup di dalam damai sejahtera Allah. Karena bicara soal Natal itu berbicara tentang Raja Silo, Raja Silo atau Raja Damai yang datang ke dalam dunia ini. Merayakan Natal itu berarti merayakan Sang Raja Damai yang lahir ke dalam dunia ini. Dan karena itulah, biarlah momen Natal ini, damai sejahtera Allah itu tetap tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita beri dulu tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu tema ini menjadi penting, ya. Bagaimana itu damai sejahtera bisa tinggal di dalam hidup kita? Maka teks tadi menyatakan kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Saudara, artinya
bahwa saya tadi sebut situasi konflik Israel Palestina itu kalau tetap kemuliaan masih bagi Allah, maka biar perang ada, damai sejahtera tidak hilang. Kalau saudara terkasih dalam Tuhan, orang-orang sedang mengalami tahun politik pilihan A, pilihan B, pilihan C, tapi kemuliaan bukan pada manusia, tapi kepada Allah, maka tahun politik tidak akan mengerus damai sejahtera yang ada pada saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab menubuatkan akan terjadi perang dan segala macam kerusuhan, kesusahan, penderitaan. Tetapi kalau ada damai sejahtera bagi Allah, itu artinya ketika kita ada dalam situasi-situasi yang sukar, kita tidak lupa kemuliaan tetap bagi Tuhan. Amin. Jadi kuncinya adalah kemuliaan mesti bagi Allah dulu. Kalau tidak ada kemuliaan bagi Allah, maka tidak ada damai sejahtera. Kalau kemuliaan tidak bagi Tuhan, maka tidak mungkin ada damai sejahtera. Makanya Alkitab mengatakan sekali lagi, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan memperhatikan kontekstual dari Lukas pasal yang kedua tadi. Tadi kita baca ayat 14. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan keseluruhan teks dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil Lukas pasal yang ke-2. Mari kita perhatikan ayat-ayat ini, saudara, sambil kita membacanya bergantian. Saya membacakan ayat yang ke-8, lalu Bapak Mama Saudara ayat 9, kita bersahutan sampai selesai di ayat 20. Lukas 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi ayat 14 yang tadi kita baca menjadi tema, itu adalah ayat yang termasuk di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20 dari Injil Lukas. Satu paket cerita. Nah saudara, yang namanya satu paket cerita itu tidak bisa dipilah-pilah atau tidak bisa dipisahkan. Karena kalau kita pisahkan, kita akan kehilangan arti atau kita akan kehilangan makna dari cerita itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika ya ini anak sekolah di Jawa, ya saudara, depo orang tua di Kupang sini. Lalu kemudian saudara, pada masa itu tahun 90-an, ya, belum ada WA, belum ada SMS, belum ada HP intinya. Jadi orang masih kirim-kirim surat, saudara. Nah, akhirnya anak ini tulislah sebuah surat untuk orang tuanya, saudara. Setiap bulan dia selalu kirim surat.
Kali ini saudaraku yang terkasih, dia tulis surat berisi suatu cerita. Saudara, ceritanya begini. Mama, satu hari kami jalan-jalan ke Surabaya. Ya. Waktu jalan-jalan ke Surabaya, teman saya ajak kami ke Tunjungan Plaza, Mall, TP di Surabaya. Saudara, waktu kami jalan-jalan di TP, Mama, tahu sendiri Mama, di Kupang belum ada mall, di Kupang belum ada eskalator, di Kupang belum ada lift. Nah Mama, saya ini buta naik lift, buta naik eskalator. Tapi karena teman saya ajak, akhirnya saya juga ikut saudaraku untuk masuk di TP. Begitu sampai TP kami mau naik ke lantai 3, lantai 4. Saudara, kami harus lewat lift dan eskalator. Tapi apa boleh dikata, karena saya takut ya nanti ditinggal teman saya, akhirnya saya juga ikut naik eskalator, meskipun saya tidak tahu naik eskalator Mama. Tetapi ketika saya naik eskalator Mama, karena saya belum pernah naik eskalator, saya pun kaki terjepit Mama. Ya saudara, karena kaki terjepit Mama, akhirnya saya pun kaki patah. Dan Mama, tiba-tiba saya punya teman tarik saya keluar. Ya, begitu baca sampai di patah dan taman saya tarik keluar, saudara. Mama tua langsung berteriak histeris. Ya. Aduh, bepu ana di Surabaya karmana. Ya saudara, dia pun kaki patah. Jadi surat dia sone peduli lagi, dia angka buang, saudara. Dia pun pikiran hanya dia pu ana yang di Surabaya yang kaki su patah. Saudara, dia langsung bilang, Bapak beli tiket ini hari juga. Beta mus pilih ya bepu ana karena dia pun kaki patah masuk di eskalator. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Singkat cerita, dia pun suami bilang, mana surat, coba beta lihat dulu, saudara. Lalu dia pun istri bilang, jangan lihat lain, sudah beli tiket, booking cepat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bapak tua tanpa baca surat pergi booking tiket. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian mama tua berangkat ke Surabaya. Saudara, sampai di Surabaya, dia kaget karena anaknya kaki tidak patah. Ya, lalu dia bilang, nah lu putar balik. Kenapa lu bilang kaki patah? Mama, saya memang cerita itu kaki patah, tapi saya ada cerita lanjut. Mama baca sampai mana itu surat? Ya saudara. Lalu bilang, beta baca sampai kaki patah, lu pun kawan hela lu. Ya saudara. Nah mama son baca sampai habis. Nah ternyata saudaraku yang terkasih, di akhir dari suratnya itu, setelah dia bilang, teman saya tarik, akhirnya saya kaget dari mimpi saya. Rupanya saya hanya mimpi. Saudara, jadi padahal dia cuma mimpi, ya, dia cuma mimpi, tapi dia cerita kronologis mimpinya, mamanya tagae di kaki patah saja, lalu kemudian ambil kesimpulan, beli tiket berangkat Surabaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baca Alkitab itu kalau cerita, jangan baca satu ayat lalu Anda berhenti di situ. Nanti Anda kehilangan makna-makna yang sesungguhnya arti lain, lupitapa lain. Nah, saudara, kesesatan hari-hari ini terjadi. Orang salah menafsirkan isi Alkitab itu karena baca sepotong. Saudara yang terkasih, dia tidak membaca keseluruhan teks. Dia tidak memperhatikan apa yang ayat-ayat sedang bicarakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah, itu bahaya sekali. Nah, ini kita tidak boleh lakukan ketika kita, saudaraku, membaca Alkitab. Sebab nanti kita seperti itu. Kita hanya membaca sekelompok ayat, kita tidak memperhatikan keseluruhan ayat, dan kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Nah, karena itu pada kesempatan ini saya ajak saudara baca seluruh, mulai ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-20. Saudaraku, ayat 14 itu cuman sepenggal, ya, sepenggal kisah yang ada di dalam rangkaian kisah atau rangkaian cerita yang panjang tentang para gembala-gembala. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kalimat mengatakan kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, sebelum itu pernyataan, saudara lihat dulu ayat 9. Mari kita lihat Lukas pasal 2 ayat 9 tadi kita sudah perhatikan, ya. Kita lihat lagi sekali. Lukas pasal 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan itu
bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Jadi saudara, ketika ayat 14 bilang kemuliaan bagi Allah, rupanya di ayat 9 kemuliaan Tuhan itu sudah bersinar. Kemuliaan Tuhan itu sudah nyata. Kemuliaan Tuhan itu sudah diberikan. Kemuliaan Tuhan itu datang bagi para gembala. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saudara dengar baik. Kita tidak mungkin bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan kalau saudara belum terima kemuliaan dulu. Kemuliaan kepada Allah itu hanya bisa terjadi jikalau orang sudah mengalami kemuliaan dari Allah. Kenapa? Lihat Roma pasal 3 ayat 23. Perhatikan ini ayat. Roma pasal 3 ayat 23 ya. Jemaat baca ini teks Roma pasal yang ketiga ayat 23. 1, 2, 3. Nah, sudah kehilangan kemuliaan Allah karena dosa semua orang tidak terkecuali. Nah, kalau begitu mau kasih kemuliaan kepada Allah bagaimana? Mau kasih kemuliaan kepada Allah seperti apa? Mau kasih kemuliaan Allah yang dari mana? Toh dari kita sudah hilang, dari kita sudah tidak ada. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat 9 menjadi penting. Kemuliaan Allah harus dinyatakan dulu. Sinar kemuliaan Allah itu datang, baru orang bisa beri kemuliaan kepada Allah. Ada amin? Tanya samping kiri kanan, kamu sudah terima sinar kemuliaan belum? Kalau kamu belum terima sinar kemuliaan, biar bajumu biru seperti kemuliaan, tetapi Anda tidak bisa kasih kemuliaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belum terima sinar kemuliaan, biar kita hias ini pohon Natal bagus sekali, tapi kemuliaan kita tidak bisa kasih sama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita belum terima kemuliaan dari Tuhan, kita mau ibadat Natal model semeriah apapun, selebrasi Natal sebagus apapun, tetap kemuliaan kita tidak bisa kasih sama Tuhan, karena kita tidak punya kemuliaan dari diri kita. Kita butuh kemuliaan dari Tuhan untuk kita bisa memberikan kemuliaan bagi Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan waktu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, ya, ada sesuatu yang terjadi. Waktu kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, ada sesuatu yang terjadi. Ya. Jadi orang kalau terima kemuliaan Allah, itu pasti akan terjadi sesuatu dalam dirinya. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena terjadi sesuatu di dalam dirinya, akhirnya dia bisa beri kemuliaan kepada Allah. Lalu damai sejahtera Allah itu akan turun. Sekarang kita lihat teks-teks yang tadi kita baca. Waktu sinar kemuliaan Tuhan itu datang, menyinari mereka. Saudara, apa yang terjadi bagi mereka? Sekarang kita perhatikan dulu ayat 8 dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal 2 ayat 8. Saudara terkasih, di daerah itu, sambung kalimat ini, ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kemudian ayat 11, mari kita lihat. Lukas pasal 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara lihat, gembala-gembala, lalu kemudian di ayat 11 bilang juru selamatmu. Yang butuh juru selamatmu, mu di sini pasti gembala-gembala. Saudara. Nah, kalau dikatakan juru selamatmu atau juru selamat gembala-gembala, itu berarti, saya tanya tolong saudara jawab, gembala-gembala sudah selamat atau belum? Tolong jawab saya, gembala-gembala sudah selamat atau belum? Gembala-gembala sudah selamat atau belum? Saya tanya sekarang, Yakobus butuh juru selamat. Itu Yakobus sudah selamat atau belum? Belumlah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau juru selamat itu dibutuhkan,
itu berarti orang itu belum selamat. Makanya dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Gembala-gembala, kamu terima juru selamat. Kapan berita juru selamat itu datang? Waktu kemuliaan Allah dinyatakan. Waktu sinar kemuliaan Tuhan itu bersinar atas para gembala-gembala, maka para gembala-gembala itu menerima kabar tentang juru selamat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, waktu kata juru selamat itu diperdengarkan di telinga para gembala, itu sama saja diperdengarkan satu berita begini: kau belum selamat, kau masih tinggal di dalam dosa, kau masih ada di dalam kegelapan, kau ada di dalam maut, kau ada di dalam kenajisan, kau ada dalam keterpurukan. Itu sama saja dengan berita yang dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Itu artinya saudara terkasih dalam Tuhan, ketika sinar kemuliaan Allah itu datang kepada seseorang, maka orang itu disadarkan tentang keberadaan status dirinya. Saudara terkasih, keberadaan tentang status dirinya dibukakan. Saudara, jadi kalau kemuliaan Tuhan itu datang, tidak ada dosa yang bisa bertahan. Saya ulang, kalau kemuliaan Tuhan itu bersinar, maka dosa disingkapkan. Kalau kemuliaan Tuhan itu nyata ke seseorang, maka dosa itu akan dibukakan, dosa itu akan dinyatakan. Karena itu Natal bicara tentang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau bicara tentang kemuliaan Tuhan dinyatakan, itu berarti Natal bicara tentang dosa dibukakan bagi setiap orang. Ada amin? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berikan contoh kasus yang mirip, ya. Kita perhatikan Kisah Para Rasul pasal 9. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bandingkan dengan ayat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9, ya. Mari kita perhatikan ayat ini, saudara. Saya mulai dengan ayat yang kedua lebih duluan. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Ayat yang kedua. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Lalu kemudian saudara yang terkasih, ayat 3 dan ayat 4. Perhatikan ayat 3 dan 4. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba, lanjut kalimat itu, 1, 2, 3. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, atau sinar dari langit. Kata langit di sana ditulis dalam bahasa Inggris heaven, artinya saudara sorga. Cahaya dari sorga menyinari dia. Ini tidak lain bicara soal kemuliaan Allah. Jadi waktu kemuliaan Allah itu bersinar, lalu apa yang terjadi? Ayat yang keempat dari Kisah pasal 9. 1, 2, 3. Ia rebah ke tanah, dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, apa? Saudara lihat, Saulus, Saulus, katanya, jawab, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu ayat jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu artinya waktu itu sinar datang, dosanya Saulus dibukakan. Waktu itu sinar datang, dosanya Paulus disingkapkan. Paulus punya dosa apa? Bunuh orang, menganiaya orang. Itu sama dengan menganiaya Yesus, saudara. Dan waktu sinar kemuliaan itu datang, dia nyatakan dosa itu. Tidak ada dosa Paulus yang ditutupi. Waktu sinar kemuliaan itu datang, bukan hanya rebah, bukan hanya jatuh, bukan hanya sekedar mata buta, tetapi waktu sinar kemuliaan itu datang, dia punya dosa diungkapkan, dosa dinyatakan. Karena kemuliaan Tuhan itu membukakan dosa, supaya orang bebas dari dosa. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Jadi Natal ini kita butuh sinar kemuliaan Allah. Kalau kita tidak dapat itu sinar kemuliaan Allah, maka kita semua yang hadir pada malam hari ini hanya merayakan Natal secara seremonial. Kalau kita tidak mengalami yang namanya kemuliaan Allah, Anda datang bawa kado, bawa semua, Anda pulang tetap bawa dosa. Anda dan saya pulang tetap tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam kejahatan, tinggal di dalam kenajisan. Sebab tanpa kemuliaan Allah tidak ada dosa yang bisa disingkapkan. Tanpa kemuliaan Tuhan tidak ada dosa yang dibukakan. Tanpa kemuliaan Allah tidak ada juru selamat, pembebas, penebus, pembela. Tidak ada, saudara. Karena kemuliaan Allah itu menyatakan status asli kita. Kemuliaan Allah itu membongkar kedok kita. Kemuliaan Allah itu menyatakan siapa saudara dan saya. Supaya kita yang sungguh-sungguh menerima kemuliaan Allah itu, dosa tidak boleh tinggal lagi dalam hidup kita. Dosa harus lepas. Dosa harus dibebaskan, disucikan dari dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara terkasih di dalam Tuhan, emas itu akan murni kalau emas itu dibakar. Saudara, kalau tidak dibakar, maka tidak mungkin bisa emas itu muncul kemurniannya. Kata murni itu sinonim dengan mulia, saudara. Ya, jadi emas itu bisa kelihatan kemuliaannya kalau dia dibakar dan saudaraku betul-betul diolah sampai tidak ada lagi yang tercampur di dalamnya. Itu baru betul-betul bisa menunjukkan sinar kemuliaan emas itu. Atau sinar kemurniannya. Nah saudara, hidup kekristenan itu kan demikian. Kita pun Tuhan mau, Tuhan Yesus datang itu dia membersihkan kita. Dengan kita dibersihkan dosa-dosa kita, dengan dibersihkannya seluruh pelanggaran kita, dengan dibersihkannya saudaraku seluruh kejahatan kita, maka saudara dan saya bisa tampil memberi kemuliaan kepada Allah. Kita bisa memberi kemuliaan kepada Tuhan karena dosa beres, dosa diselesaikan, dosa dihapuskan, dosa disucikan oleh sinar kemuliaan yang datang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena itulah momen Natal ini momen penting buat kita, ya, menerima kemuliaan Allah. Nah saudara, kalau dulu pada masa itu sinar datang lewat cahaya sorgawi, Paulus. Lalu kemudian gembala-gembala, sinar datang juga, ya saudaraku, lewat malaikat-malaikat. Ya, kita sekarang jangan mimpi juga mau kepengen sinar seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin Tuhan bisa lakukan, tetapi juga Tuhan tidak mau lakukan lagi. Saudara, tapi apakah berarti tidak ada sinar kemuliaan yang datang dalam hidup kita? Jawabannya tidak. Sinar kemuliaan tetap dinyatakan. Hanya versinya, caranya beda sekarang. Sekarang saya tunjukkan beberapa ayat. Mari kita lihat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6 terlebih dahulu. Perhatikan. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6. Ya. Jemaat dibacakan ayat ini 1, 2, 3. Saudara, dikatakan dalam ayat 6, kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tapi sekarang perhatikan lebih dalam lagi di ayat yang keempat. Saudara, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Tadi ayat 6, sekarang kita mundur di ayat 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Ya, bersama 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 6 mengatakan kemuliaan
kemuliaan Allah itu nampak pada wajah Kristus. Tapi ayat 6 tadi, ayat 4 sekarang mengatakan kemuliaan Kristus itu adalah gambaran Allah. Jadi wajah Allah, gambaran Allah, wajah Kristus itu kita lihat dari kemuliaan Kristus. Apakah kemuliaan Kristus itu? Ayat 4 mengatakan cahaya Injil. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan yang nampak bagi Saulus ketika jalan ke Damsyik, yang nampak bagi para gembala di padang Efrata itu adalah cahaya yang juga nampak buat saudara dan saya sekarang. Lewat apa? Lewat Injil, lewat firman, lewat pemberitaan Injil, lewat khotbah yang saudara dan saya dengar. Itu adalah cahaya Injil, cahaya kemuliaan Allah, cahaya wajah Allah yang datang buat saudara dan saya. Amin. Saudara, tapi ada banyak orang dengar khotbah tidak merasa bahwa khotbah itu bongkar depu dosa. Ada banyak orang yang dapat cahaya Injil, tapi dia tidak merasa Injil itu bicara tentang status dirinya. Injil itu bicara tentang kebroblokan dirinya, kedurjanaan dirinya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Bahkan ada orang yang dengar firman, dia bilang, itu bukan untuk beta, untuk lu. Ya saudara. Kalau seperti ini, saudara artinya menolak Injil. Menolak Injil itu menolak sinar kemuliaan Allah. Menolak sinar kemuliaan Allah itu berarti menolak yang namanya, saudaraku, dosa dibukakan. Karena tanpa kemuliaan Allah tidak ada dosa yang disingkapkan. Ada amin? Jadi tiap minggu saudara datang gereja, sebenarnya sinar di Efrata itu sedang menyinari saudara. Setiap saudara ikut ibadat kaum wanita, itu sinar kemuliaan itu sedang menyinari saudara. Saudara ikut ibadat kaum pria, sinar kemuliaan itu sedang menyinari. Lewat siapa? Lewat hamba-hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan, yang berbicara Injil Kristus. Sebab waktu Injil diberitakan, sinar kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi saudara dan saya. Dosa disingkapkan, waktu kebenaran dinyatakan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, karena itu dengar firman jangan tersinggung. Saudara, waktu Saulus dapat sinar, dia tidak tersinggung. Tapi dia sadar, betul, beta ini bunuh orang, beta menganiaya. Saudara, waktu para gembala dapat sinar kemuliaan, mereka kemudian tidak bilang, itu bukan untuk kami. Kami orang baik, kami orang benar. Tidak. Justru mereka tahu ini sinar yang membongkar kedok kita. Kita bersyukur karena kemuliaan Tuhan dinyatakan. Supaya kita yang tidak selamat, kita yang berdosa, kita yang hina, kita yang najis, kita yang gelap, kita yang ada dalam maut, sinar itu bawa kita keluar. Supaya berjalan dalam keselamatan terang Allah yang luar biasa. Amin saudara. Nah, jadi ingatlah, kalau saudara dengar firman Tuhan, itu berarti saudara sedang dapat sinar dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, kapan itu sinar datang buat kita sekalian? Kadang itu sinar Tuhan berikan kepada saudara dan saya lewat karya Roh Kudus di dalam hati kita. Perhatikan teks, saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, saudara mengatakan begini. Ya, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi kalau Roh Kudus itu datang, dia itu seperti sinar yang datang menyingkapkan saudara dan saya punya dosa, sadarkan kita supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita tidak masuk ke dalam penghakiman. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, sinar Tuhan itu seringkali datang bagi orang-orang percaya. Sinar kemuliaan Tuhan itu seringkali datang buat kita semua. Tapi ada banyak orang yang tidak mau melihat sinar kemuliaan Tuhan itu sebagai kesempatan untuk dia keluar dari kenajisan,
keluar dari perangkap dosa, keluar dari saudara keadaan keterpurukannya. Kadang Tuhan tidak hanya pakai saudaraku, saya ulang lagi, sinar seperti para gembala, seperti Saulus, firman Tuhan, Roh Kudus. Kadang Tuhan pakai yang keempat, Tuhan pakai mujizat-mujizat, tanda-tanda heran Tuhan pakai supaya orang tahu dosanya dibukakan, supaya bertobat, supaya tinggalkan hidup lama. Coba kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini. Matius pasal 11, ayat 20 dan ayat 21. Matius pasal 11, ayat 20 dan ayat 21. Saya bacakan firman Tuhan. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Paling banyak. Tapi orang tidak bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Jadi saudara, Tuhan kadang pakai mujizat-mujizat itu sebagai sinar kemuliaan Allah. Untuk apa? Untuk bahwa kita punya kehidupan yang lama diubahkan, supaya kita mengalami yang namanya pertobatan. Tapi ada banyak orang alami mujizat, sama seperti Korazim, sama seperti Betsaida. Mujizat terjadi terus, tapi mereka tidak bertobat. Anak-anak Tuhan, nah kalau saudara tidak bertobat, kemuliaan apa yang saudara persembahkan kepada Tuhan? Kalau saudara tidak bertobat, saudara saya tidak keluar dari dosa, kemuliaan apa yang kita persembahkan kepada Allah? Saudara yang terkasih, makanya jangan heran banyak orang merayakan Natal, tapi bukan kemuliaan bagi Allah, kemuliaan bagi setan, kemuliaan bagi dunia, kemuliaan bagi dirinya sendiri, bukan kemuliaan bagi Allah. Kelihatannya dia juga Kristen, kelihatan dia juga kelihatan orang gereja, kelihatan dia juga tahu tanggal 25 Desember, kelihatan dia juga ikut merayakan, karena dia pun rumah juga ada pohon Natal, dia pun rumah juga ada kue basah, kue kering, Fanta, Coca-Cola. Tapi dengar baik, kemuliaannya untuk siapa? Kalau orang-orang di dalamnya, kalau orang yang merayakannya, mabok tetap, judi tetap, merokok tetap, zina tetap, pelacur tetap, semua tetap. Lu percuma rayakan Natal, karena kemuliaan tidak untuk Allah. Amin. Karena itu dengar baik pesan Tuhan hari ini. Kalau saudara betul-betul mau merayakan Natal yang kemuliaan bagi Allah, hidup mesti beres dari dosa. Karena tidak ada kemuliaan yang bisa dipersembahkan kepada Allah bercampur dosa, bercampur kenajisan, bercampur kemunafikan, bercampur kedurhakaan. Tidak bisa. Kemuliaan hanya bisa dipersembahkan secara murni kalau kita beres dulu. Makanya Allah hadir untuk membereskan kehidupan kita sekalian. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah dengar orang cerita sama saya, Bapak, itu kampung tuh, itu kompleks, itu gang tuh, wih pokoknya dong suka bikin KKR terus. Ya. Tapi orang yang bikin KKR, dia pun panitia, dia pun orang-orang yang suka bikin cari dana, bikin KKR. Saudara terkasih dalam Tuhan, hidup tidak pernah bertobat. KKR semua balik. Bahkan dong undang penghotbah tuh, penghotbah yang ngomong dosa sone pele pala. Pokoknya dosa dinyatakan terus. Tapi orang-orang yang panitia dong, saudaraku, yang bikin KKR tuh, orang lain dong undang data dengar firman, dong sendiri son bertobat. Dong tetap selingkuh, jalan lancar terus, ya. Meskipun dong suka kalau kebenaran yang disampaikan, tapi dong sendiri tidak terima itu cahaya Injil. Mereka sendiri tidak menerima cahaya kemuliaan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengar baik, bukan seberapa banyak kau dengar firman, bukan seberapa banyak sinar itu datang dalam hidupmu, tapi seberapa kemauanmu meresponi sinar itu menjadi penting untuk saudara dan saya. Saudara terkasih dalam Tuhan, lu dengar khotbah bola balik dosa omong terus, tapi kalau memang lu semua respon itu kebenaran, mau jadi apa?
Ayat tadi mengatakan 2 Korintus 4 ayat 4, kamu sudah ditentukan untuk binasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu dengarkanlah malam ini, ya, Natal yang kita rayakan ini, kita mesti pastikan, saya pun diri ini Tuhan Yesus datang untuk barisi. Ya saudara, pastikan ini momen Natal 2023 ini betul-betul tuh sinar kemuliaan tuh bersinar, bukan di Bethlehem sana, bukan di jalan ke Damsyik lagi, tapi di sini, saudara. Itu sinar bukan lagi menyinari orang-orang Majus yang datang dari timur, dari Persia, kan itu sinar bintang yang menyinari you. Saudara, bintang yang menyinari itu sinar kemuliaan Allah yang bawa mereka sampai ke Bethlehem, Yerusalem. Saudara, kita sekarang tidak perlu bintang di timur, tidak perlu sinar yang muncul dari langit seperti Paulus alami. Kita tidak perlu sinar yang datang sama-sama dengan malaikat. Tapi kita tahu ada firman, ada suara Roh Kudus dalam hati, ada mujizat-mujizat yang kita alami dalam hidup ini yang harus membentuk, menyadarkan hidup kita sekalian. Tambah hari, tambah bertobat, tambah hari hidup berkenan kepada Allah, tambah hari jaga kekudusan, kesucian hidup, supaya semua yang kita persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, damai sejahtera pasti akan terjadi, damai sejahtera akan ada, damai sejahtera akan nyata. Meskipun ada tantangan, ada tahun politik, ada gempar-gempur, peperangan terjadi di mana-mana, tapi percayalah, orang-orang yang dosanya diampuni oleh Tuhan, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan, yang dikuduskan oleh Tuhan, yang beri kemuliaan kepada Allah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca ini ayat ya. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Ya. 1, 2, 3. Ayat 2. Saudara, 2 kali ini ayat bilang berbahagia. Berbahagialah. Saudara, kata berbahagia itu perwakilan dari damai sejahtera. Kata berbahagia itu perwakilan dari diberkati. Jadi kalau saudara pun dosa diampuni, ini keadaan boleh, saya ulang lagi tadi, boleh keadaannya sulit, peperangan boleh terjadi, kebahagiaan tidak akan hilang. Karena dosa kalau beres, damai sejahtera itu Tuhan kirim, Tuhan kirim, Tuhan kirim, Tuhan datangkan atas hidup saudara dan saya. Amin. Tapi kalau Anda tidak punya pemberesan dengan Tuhan, dosa tak tumpuk, ini situasi kesulitan yang akan terjadi, akan membuat engkau justru dalam keadaan yang tertekan, merana. Dan ada banyak orang Kristen yang bisa bunuh diri, putus asa. Pokoknya saudara kecewa dengan Tuhan, tinggalkan Tuhan, karena mereka tidak dapat kebahagiaan sejati dari Tuhan. Bagaimana mereka bisa dapat kebahagiaan sejati dari Tuhan kalau dosa mereka tidak sadari, kalau dosa tidak dibukakan, dosa tidak mau dibereskan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, momen Natal ini ingat baik. Makanya ada orang banyak rayakan Natal bulan Desember, Januari bakal lain. Iya toh? Januari kita dengar laki bini sudah di pengadilan karena istrinya telah mengajukan surat pengajuan untuk cerai. Ya saudara. Kenapa? Karena merayakan Natal tanpa memberi kemuliaan kepada Allah. Kenapa tidak kemuliaan kepada Allah? Ya karena memang kemuliaan Tuhan datang, mereka tidak respon. Padahal Natal momen kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saudara terkasih, ya. Jadi malam ini sekali lagi, biarlah kita sungguh-sungguh beri kemuliaan kepada Tuhan. Pulang sebentar mulai renungkan firman Allah. Tuhan, saya bukan manusia sempurna, tapi bersyukur Tuhan pakai para hamba-hambanya untuk menyatakan sesuatu tentang saya. Terima kasih Tuhan. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan kasih sinar kemuliaan buat saya. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat saya. Ya, sudah mesti bersyukur kalau Tuhan izinkan mujizat-mujizat terjadi dalam hidupmu. Sebenarnya Tuhan sayang betul-betul. Tuhan mau kita berubah, Tuhan mau kita tinggalkan kejahatan, Tuhan mau kita tinggalkan kenajisan.
Saudara terkasih, itu hal pertama. Kedua, saudara, ketika kemuliaan Tuhan itu bersinar, ya, apa yang terjadi? Kita lihat Lukas pasal 2 kembali, ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Lukas pasal 2 ayat 10. Ya, jemaat, kita baca 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan itu dinyatakan, hal yang kedua kita menemukan di dalam teks ini adalah kehendak Tuhan dinyatakan. Apa kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan itu dijelaskan dalam ayat 10 itu. Memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kemuliaan Tuhan atau sinar kemuliaan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya kehendak Allah atau kemauan Allah. Saudara, itu adalah satu paket, satu bagian yang tak bisa terpisahkan. Saudara, saya bandingkan lagi dengan kisah 9 tadi. Lihat ketika cahaya sorga itu datang, ayat 6. Apa yang terjadi? Kisah pasal 9 ayat yang ke-6. Kisah 9 ayat yang ke-6. Ya. Jemaat bersama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Apa yang harus kau perbuat? Tadi Saulus itu, saudaraku, pergi ke Damsyik untuk bunuh orang. Tapi sekarang ketika sinar itu datang, sinar itu beritanya jelas. Paulus, sekarang lu dengar. Apa yang beta katakan itu yang lu harus perbuat. Jadi lu jangan bikin lain. Apa yang aku katakan itu yang kau perbuat. Itu artinya saudaraku, sinar kemuliaan itu bicara soal perintah di dalamnya. Ada kehendak Allah, ada kemauan Tuhan di dalamnya. Gembala juga begitu. Saudara, sebelum sinar itu kemuliaan Tuhan itu datang, mereka tuh hari Sabat juga mereka tidak tahu. Tiap hari kerjanya gembala kambing domba, gembala kambing domba, gembala kambing. Itu mereka tidak bisa lari dari situ. Kerjaannya hanya gembalakan kambing domba. Mau orang ibadah, mau orang sedang bikin apa di sana, dong tidak boleh terlibat. Dong pun tanggung jawab gembala kambing domba. Saudara, tapi ketika firman sinar kemuliaan Tuhan datang, ada firman yang datang kepada mereka. Kesukaan besar kepada seluruh bangsa, beritakanlah. Itu tersirat di dalamnya bahwa mereka diperintahkan oleh para malaikat sekarang, bukan lu hanya urus ini domba-domba, tapi lu mesti bawa ini kabar berita kesukaan besar. Dan saudara, berita kesukaan besar itu memang dibawa oleh para gembala-gembala. Sebab kalau gembala-gembala tidak bawa itu berita kesukaan besar, maka tidak mungkin saudara dan saya dapat cerita Lukas pasal yang kedua. Karena orang yang pertama lihat Yesus lahir, itu adalah para gembala, bukan orang Majus. Saudara terkasih dalam Tuhan. Bukan Herodes, bukan para ahli Taurat, bukan orang Farisi, bukan gembala-gembala yang tidak peduli dengan soal ibadat, yang tidak peduli dengan soal apa itu kemauan Tuhan. Tapi ketika sinar kemuliaan Tuhan datang, Tuhan bilang, sekarang pergi beritakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Amin. Saudara, kemuliaan Tuhan itu merubah keinginan kita menjadi keinginan Tuhan. Saya ulang lagi. Saudara, ketika kemuliaan Tuhan itu datang, dia akan rubah saudara dan saya punya kehendak, kemauan, supaya berjalan dalam kehendak dan kemauan Tuhan. Sebab kita tidak mungkin bisa kasih kemuliaan kepada Allah kalau kita masih berdiri di atas keinginan kita. Kehendak kita, kemauan kita itu bertabrakan dengan keinginan dan kehendak Tuhan. Saudara, karena itu Tuhan bilang kau harus terima sinar kemuliaan dulu. Sebab tanpa sinar kemuliaan kau berjalan dalam keinginanmu. Para gembala berjalan dalam keinginan mereka.
Tidak peduli Sabat, tidak peduli hukum Taurat, yang penting gembala domba. Saudara Saulus sebelum terima sinar kemuliaan Tuhan, tidak peduli orang Kristen, yang penting aku bunuh mereka. Ada surat perintah yang aku bawa. Tapi setelah sinar kemuliaan Tuhan datang, beda. Hidupnya sekarang ikuti keinginan dan kemauan Tuhan. Orang seperti inilah yang akan memberikan kemuliaan bagi Kristus. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Galatia pasal 1 ayat 10. Mari kita lihat ini ayat. Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jemaat, mari baca ini teks ya. Kitab Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Saudara, itu Paulus bersaksi ketika dia sudah jadi orang Kristen. Ketika dia sudah terima kemuliaan Allah. Makanya kalau saudara lihat, orang Kristen yang belum terima kemuliaan Allah, dia masih ikut dia punya keinginan. Natal ini bagi dia apa? Momen berfoya-foya. Natal ini momen untuk senang-senang. Ya saudara. Makanya jangan heran. Tanggal 25 mulai kemarin dan nanti sampai tanggal 1 Januari. Lihat orang Kristen yang tidak terima kemuliaan Allah. Mabuk tidak jelas. Ya saudara. Saudara terkasih, dansa, joget kiri kanan tidak jelas. Tadi malam waktu saudara saya pulang dari saudara-saudara, dari rekan-rekan, ya, setelah jabat-jabat tangan, saudara, saya dengar orang menyanyi lagu, saya senang sekali. Jauh di dusun yang kecil, enak. Ya, saudara. Sebab Natal tak akan berarti, enak, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, lama. Lagu berubah. Saudara. Padahal tadi lagu Natal bagus-bagus semua, tiba-tiba lagu berubah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini lagu yang tidak ada kaitan sama sekali dengan Natal. Jadi itu lagu yang tadi itu, sebab Natal tak akan berarti, itu adalah lagu terakhir, lagu rohani. Setelah itu tuh masuk itu, saudara, semuanya lagu dunia semua. Sampai mungkin jam 1 ke jam 2 malam. Ya saudara, tidak berhenti karaoke terus. Tapi lagunya sudah berbeda. Saya dalam hati ini pasti supply berarti. Ya. Karena tadi Natal tiba-tiba berubah jadi tidak Natal lagi. Ini saudara, ini pasti ada berat, ini ada berat. Saudara terkasih dalam Tuhan. Itu mulai tembang-tembang nostalgia yang tempo doloe semua tuh. Ya saudara, mulai keluar satu-satu. Saudara terkasih. Itu kenapa? Karena orang tidak menerima sinar kemuliaan Allah. Kalau orang tidak sinar kemuliaan Allah datang dalam hidupnya, dia akan ikuti dia pun keinginan. Natal itu bagi dia pokoknya Natal itu kesempatan. Kesempatan untuk semau gue, seenak gue. Pokoknya apa yang saya mau kerjakan, saya lakukan. Senang-senang. Momen hura-hura. Saudara, sebentar lagi tahun baru, lihat saja. Kita mulai dengar berita. Kecelakaan terjadi di jalur 40. Ditemukan mereka sedang mabuk-mabuk. Itu sedang. Korban tewas kepala pica bagi 2, misalnya. Ya, sudah. Orang kalau ikuti keinginan Tuhan beda. Natal kemuliaan bagi Allah. Natal kemuliaan bagi Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu, dia terima sinar kemuliaan yang membuat dia tidak berjalan lagi dalam keinginan dagingnya, tapi keinginan Tuhan. Tadi pagi saya pergi ke jemaat, saudara, ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta datang dulu teh. Ini, kau tahu ada bikin kue ini, ada satu kasih Bapak ini khusus ini. Ya, saudara, saya pergilah. Saudara terkasih sampai sana cerita-cerita, ya sebelum bawa pulang kue kan cerita-cerita dulu. Saudara terkasih cerita-cerita, lalu dia bilang, Bapak kemarin itu ada undangan keluarga untuk kami pergi
sekaligus pisiram rampe dan juga rayakan Bapak ulang tahun. Saya tanya, yang ulang tahun itu yang mana? Yang Sumati yang kita mau pirayakan. Sudah 4 tahun Sumati mau pirayakan di ulang tahun tetap. Sudah, karena lahir persis tanggal sama dengan Yesus lahir. Jadi saudara, Yesus lahir tanggal 25 Desember katanya. Dia pun Bapak juga lahir. Jadi dia pun Bapak Sumati, tetapi dia tetap rayakan Natal terus. Rayakan Natal terus. Jadi bilang, beta kasih tahu ibu istri, jangan pi. Ya. Kita sudah tahu kebenaran. Dulu kita tidak tahu kebenaran. Dulu kita tidak mengerti keinginan Tuhan. Kita pikir sama Natal, sama dengan momen pi kuburan. Makanya masih banyak orang Kristen Natal pi kuburan. Tanggal 24 masih pi kuburan. Di sini kalau ada bertobat. Saudara, saya selalu bilang, kenapa lu tidak pi di bulan Oktober? Kau mesti Desember. Kenapa lu tidak pi di tanggal lain? Kau mesti 24, 25. Makanya orang di Kapadala sana tuh su tahu. Orang di Fatukos su tahu kalau pas tanggal 23 24 dong jual bunga keliling itu. Pinggir jalan tuh Kapadala tuh full Ernonat. Saudara. Di pasar Oema ju tahu, pasar Impres tahu. Kalau pas tanggal begitu dong jual pemonak. Tidak pernah bilang jual di bulan September, Maret, April, kita cari bunga setengah mati. Saudara yang terkasih, karena ada banyak orang ikuti keinginan dirinya. Saya pernah bertanya kepada orang yang datang siram kuburan tanggal 24. Saya tanya, kenapa lu datang tanggal 24 tidak tanggal lain? Dia bilang, saya juga tidak tahu Bapak. Tapi kondar dulu begitu lah. Ya. Kalau kau tidak tahu, kenapa kau mesti ikut? Saudara, karena sekali lagi ada banyak orang tidak disinari kemuliaan Tuhan. Kalau saudara Natal lalu saudara pergi kuburan, saudara Natal lalu saudara pergi siram rampe, saudara Natal dan pergi bakar lilin, saudara dengar baik-baik, Tuhan tidak dimuliakan, setan yang dimuliakan. Sekalipun habis siram rampe lu di gereja, bagi saya lu tetap tidak memuliakan Tuhan, karena lu sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab. Saudara, karena Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Saudaraku, jadi jangan foe-foe di tanggal 24, 25. Saudara, itu hari kudus bagi Tuhan Allah. Harusnya kita mengerti dan kita lebih mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. 2023 ini sekali lagi, saudara, biarlah sinar kemuliaan Tuhan itu menyinari saya dan saudara. Pikiran kita, keinginan kita mesti disisihkan. Tuhan, ini saat dimana firman Tuhan menguasai hidup saya. Ini saat dimana keinginan Tuhan nyata atas hidup saya. Dan itu terjadi dengan para gembala. Saudara perhatikan ayat berikutnya dari kitab Kisah Para Rasul. Sekarang Kisah Para Lukas 2 ayat 14. Perhatikan ayat 14. Jadi mereka tahu ini firman. Jadi mereka harus ikuti. Mereka ikuti, mereka taat. Itu reaksi mereka. Mari kita lihat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lukas 2 ayat 15. Ya. Ayat 15. Tadi tidak tahu gereja. Tadi tidak tahu hari Sabat. Tadi tidak tahu itu penyembahan apa. Tidak tahu. Tapi ketika kemuliaan Tuhan bersinar, ada pesan kehendak Allah di dalamnya. Ayat 15. Jemaat. 1, 2, 3. Saudara lihat, mari kita pergi ke Bethlehem. Sekarang dong ikuti keinginan Tuhan. Padahal dulu dong jaga mati, dong tidak mau tinggalkan dong pun domba. Karena bagi mereka domba penting. Sudah, tapi sekarang Yesus penting. Sekarang bagi mereka Bethlehem penting. Lihat ayat 16, saudara, Lukas 2 ayat 16. Lebih jelas ayat ini. Lukas 2 ayat 16. 1, 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Mereka tahu kehendak Tuhan. Saudara, kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, ada damai sejahtera Allah yang tak terbatas yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Makanya saudara, Alkitab berkata dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat 25,
Dia bilang begini, berbahagialah orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, yang meneliti firman Tuhan, itu pasti bahagia. Saudara, Yakobus pasal 1:25. Coba tampilkan ayat itu. Yakobus 1 ayat 25. 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukan, ia akan Kalau saudara dan saya ada di dalam kemuliaan ini, saya ulang lagi, tidak ada situasi yang bisa rebut damai sejahtera dari dalam hidup saudara. Tidak ada. Makanya anak-anak Tuhan, mari tiap pagi bangun, minta Tuhan, kehendak Tuhan jadi atas hidup saya. Tuhan, ini hari bertemu sejalan dalam kehendak Tuhan, keinginan Tuhan. Kalau saudara jalan dalam keinginan Tuhan, ini apa yang Tuhan sudah bisa buat? Kalau saudara baca Filipi pasal 4 ayat 7, Paulus kasih kesaksian, damai sejahtera yang Tuhan beri itu melampaui akal. Ya saudara, melampaui pikiran kita. Kapan Paulus saksikan itu? Waktu dia di penjara. Saudara, karena tadi Galatia 1 ayat 10, dia hidup dalam keinginan Tuhan. Dia hidup dalam kemauan Tuhan. Orang yang hidup dalam keinginan dan kemauan Tuhan, ulang, masalah ada, tantangan ada, peperangan ada, kesulitan ada, tapi damai sejahtera melampaui akal Tuhan berikan atas hidupnya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Makanya di ayat 20 Lukas pasal 2, perhatikan saudaraku, Lukas pasal 2 ayat 20. Lukas pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka pulang dengan sungguh-sungguh sukacita, gembira, karena hidup dalam keinginan Tuhan. Ya. Pesan malam ini jangan dilupakan. Jadi kalau saudara mau dapat damai sejahtera yang luar biasa, ingat, kemuliaan mesti diberikan kepada Tuhan. Tapi kapan kemuliaan saudara bisa berikan kepada Tuhan? Waktu kemuliaan Tuhan nyata atas hidup kita. Karena waktu kemuliaan Tuhan nyata, dosa disingkapkan. Yang kedua, waktu kemuliaan Tuhan dinyatakan, ada keinginan Tuhan, ada kemauan Tuhan yang dinyatakan. Kalau ini kita terus jalan di dalamnya, tiap hari kita kasih kemuliaan bagi Tuhan, dan tiap hari damai sejahtera Allah bertambah. Damai sejahtera Allah dicurahkan, damai sejahtera Allah dilimpahkan. Tiap hari kita memuji, menyembah, memuliakan, bersorak-sorai bagi Allah, karena kita kelimpahan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, yang luar biasa untuk Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan berkati kita semua dengan pesan Natal pada malam hari ini. Sekali lagi jemaat, sama-sama kita katakan, kemuliaan bagi Allah. Sekali lagi, kemuliaan bagi Allah. Bilang samping kiri kanan, kamu harus terima kemuliaan dari Tuhan. Amin. Ya, saudara. Kalau terima kemuliaan dari Tuhan, sama-sama katakan, dosa pasti dihapuskan. Sama-sama katakan, dosa disingkapkan. Bilang samping kiri kanan, kalau dosa beres, kamu bisa kasih kemuliaan bagi Tuhan. Baju birumu akan kemuliaan bagi Tuhan. Ya toh? Ion rambutmu itu kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saudara. Tapi kalau dosa tidak beres, biar ion rambut ibu, tetap kemuliaan tidak bagi Tuhan. Itu bagi diri sendiri. Makanya orang-orang yang dosa tidak beres, dia ion rambut, dia tambah kaya. Dia sombong mau mati, dia jalan begini sah. Ya, sudah. Karena kemuliaan bagi dirinya sendiri. Tapi orang kalau kemuliaan bagi Allah, semua yang dia lakukan tertuju hanya bagi Tuhan. Karena dosa beres. Saudara terkasih dalam Tuhan, ya itu penting. Yang kedua, ingat baik-baik, kalau kemuliaan Tuhan dinyatakan, sama-sama katakan, keinginan Tuhan dinyatakan. Bilang samping kiri kanan, keinginan kita kadang-kadang beda dengan keinginan Tuhan. Ya, saudara. Tapi keinginan Tuhan itu pasti yang baik buat kita. Jadi saudara terkasih dalam, kita bersyukur momen Natal ini kita terima keinginan Tuhan. Berjalan dalam keinginan Tuhan. Dan orang kalau berjalan dalam keinginan Tuhan,
berjalan dalam dosa yang sudah dihapuskan, damai sejahtera itu melimpah atas hidup kita. Amin. Ya saudara, kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri dan kita syukuri firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini.